Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Flaida dari 10 AKL 2 akan mempresentasikan Kerajaan Pajajaran. Berikut adalah materi-materi yang akan saya sampaikan. Materi pertama yaitu sumber berita. Sumber berita Kerajaan Pajajaran yaitu ada prasasti, yaitu prasasti batu tulis yang merupakan sumber tertulis paling penting tentang Kerajaan Pajajaran. Nah, di sini prasasti ini berisi silsilah Raja Pajajaran dan peristiwa penting lainnya. Yang kedua ada naskah kuno. Naskah kuno cerita Parahyangan. Nah, di sini naskah ini menceritakan tentang sejarah Sunda, termasuk Kerajaan Pajajaran. Materi kedua yaitu letak geografis dan luas wilayah. Pakuan Pajajaran atau Pajajaran adalah ibu kota Kerajaan Sunda Galuh yang pernah berdiri pada tahun 1030 sampai 1579 Masehi di Tatar Pasundan, wilayah barat Pulau Jawa. Lokasinya berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Pada masa lalu di Asia Tenggara ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya, sehingga Kerajaan Sunda Galuh sering disebut sebagai Kerajaan Pajajaran. Lokasi Kerajaan Pajajaran pada abad ke-15 dan abad ke-16 dapat dilihat pada peta Portugis yang menunjukkan lokasinya di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sumber utama sejarah yang mengandung informasi mengenai kehidupan sehari-hari di Pajajaran dari abad ke-15 sampai awal abad ke-16 dapat ditemukan dalam naskah kuno Punjaga Manik. Nama-nama tempat, kebudayaan, dan kebiasaan-kebiasaan masa itu digambarkan terperinci dalam naskah kuno tersebut. Materi yang berikut adalah nama-nama raja yang membawa kejayaan. Berikut adalah raja-raja yang memerintah di Pakuan Pajajaran. Yang pertama ada Sri Baduga Maharaja bertahta di Pakuan. Yang kedua ada Surawisesa bertahta di Pakuan juga. Ratu Dewata bertahta di Pakuan. Ratu Sakti bertahta di Pakuan. Ratu Nilakendra meninggalkan Pakuan karena serangan Sultan Maulana Hasanuddin dan anaknya Maulana Yusuf. Yang terakhir ada Raga Mulia yang dikenal sebagai Prabu Surya Kencana memerintah dari Pandeglang. Materi berikutnya yaitu sistem politik atau pemerintahan. Pada masa pemerintahan Kerajaan Pajajaran, sistem politik yang digunakan adalah feudal, di mana susunannya terdiri atas puncak tertinggi dipegang oleh seorang dengan gelar prabu atau raja. Kemudian di posisi kedua diduduki oleh seorang yang bergelar putah mahkota. Sedangkan pada lapisan politik pemerintahan selanjutnya ditempati oleh golongan Mangkubumi, disusul Mantra, Wado, dan Syah Bandar. Kemudian di sini pada proses pengelolaan dan pengaturan pemerintahannya dilakukan dengan penunjukan seorang kepala daerah oleh raja yang berkuasa pada saat itu. Selanjutnya ada sistem kepercayaan. 1. Agama Hindu-Buddha. Kepercayaan ini datang dari India dan memengaruhi struktur kerajaan, sistem kasta, dan ritual keagamaan. Yang kedua ada kepercayaan lokal. Selain pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat Pajajaran juga mempertahankan kepercayaan tradisional seperti animisme dan Dianisme. Mereka percaya pada roh leluhur, roh penjaga alam, dan kekuatan spiritual yang terdapat di gunung, sungai, pohon, dan tempat-tempat tertentu. Gunung Salak misalnya, diyakini memiliki nilai spiritual dan dianggap sakral. Yang ketiga, pemujaan leluhur. Orang-orang Pajajaran juga melakukan pemujaan terhadap leluhur. Para leluhur dianggap sebagai pelindung dan pembimbing, sehingga ritual penghormatan dan upacara pemujaan dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan arwah para leluhur. Materi selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi Kerajaan Pajajaran didasarkan pada pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Yang satu ada pertanian. Mata pencaharian utama masyarakat Kerajaan Pajajaran adalah pertanian, dengan hasil utama berupa padi, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua ada pelayaran. Kerajaan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan penting. Yang ketiga ada perdagangan. Kerajaan Pajajaran mengembangkan bidang perdagangan. Selanjutnya ada sistem sosial. Yang satu ada golongan raja dan keluarga kerajaan. Raja berserta keluarganya menempati lapisan tertinggi dalam hierarki sosial. Raja dipandang sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki kekuasaan mutlak atas
kerajaan. Yang kedua ada golongan bangsawan. Golongan ini terdiri dari para pejabat tinggi, penasihat kerajaan, dan kerabat dekat raja. Yang ketiga ada golongan agama dan tokoh spiritual. Di Pajajaran, golongan pemuka agama dan tokoh spiritual memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Mereka adalah para pendeta Hindu-Buddha serta pemimpin kepercayaan Sunda Wiwitan yang dihormati dan bertugas dalam ritual serta upacara keagamaan. Yang keempat ada golongan rakyat jelata. Rakyat biasa yang terdiri dari petani, nelayan, pengrajin, dan pedagang adalah mayoritas penduduk kerajaan. Mereka umumnya bekerja di sektor pertanian dan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kelima ada golongan budak. Di tingkat sosial paling bawah terdapat golongan budak atau hamba yang bekerja untuk kalangan bangsawan dan orang-orang kaya. Golongan ini umumnya berasal dari tawanan perang atau masyarakat yang terpaksa menjadi budak karena utang atau hukuman. Selanjutnya ada peristiwa-peristiwa penting di kerajaan. Yang satu, pendiriannya oleh Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja yang dikenal juga sebagai Prabu Siliwangi dianggap sebagai salah satu raja terbesar di Pajajaran. Ia memerintah sekitar tahun 1482 sampai 1521 Masehi dan memperkokoh kekuasaan Pajajaran. Pada masa pemerintahannya, ibu kota kerajaan berada di Pakuan Pajajaran. Sri Baduga dikenal sebagai orang yang bijaksana dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan membangun irigasi serta memperkuat struktur pemerintahan. Yang kedua ada puncak kejayaan Pajajaran. Pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, Pajajaran mencapai masa kejayaannya. Wilayah mencakup sebagian besar Jawa Barat dengan pusat kekuasaan yang kuat dan pengaruh yang besar. Yang ketiga ada hubungan dengan kerajaan lain. Pajajaran sering menjalin aliansi dengan kerajaan lain, termasuk Majapahit, yang saat itu memiliki kekuatan di wilayah Nusantara. Hubungan diplomatik dan perdagangan ini turut memperkuat Pajajaran dalam bidang ekonomi dan politik. Peristiwa yang lain ada konflik dengan Kesultanan Cirebon dan Banten, jatuhnya Pakuan Pajajaran, dan munculnya mitos dan legenda Prabu Siliwangi. Materi berikutnya yaitu prestasi kerajaan. Yang kesatu ada pengembangan wilayah dan pertanian. Di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, wilayah kekuasaan Pajajaran meluas dan mengalami perkembangan pesat. Yang kedua ada perdagangan yang maju. Letak geografis yang strategis membuat Pajajaran menjadi pusat perdagangan yang penting di Nusantara. Berbagai komoditas seperti rempah-rempah diperdagangkan hingga ke luar negeri. Yang ketiga ada seni dan budaya. Kerajaan Pajajaran meninggalkan warisan budaya yang kaya seperti seni ukir, bangunan candi, dan sastra. Candi-candi seperti Candi Cangkuang dan Candi Batu Tulis adalah bukti kemegahan seni dan arsitektur Pajajaran. Dan keempat ada sistem pemerintahan yang stabil. Pajajaran mampu mempertahankan stabilitas pemerintahan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga memungkinkan terjadinya perkembangan di berbagai bidang. Yang kelima ada militer yang kuat. Pajajaran memiliki kekuatan militer yang cukup tangguh untuk mempertahankan wilayah dan serangan musuh. Yang berikutnya ada keruntuhan kerajaan. Yang satu ada serangan Kesultanan Banten. Serangan ini menghancurkan pusat pemerintahan Pajajaran dan menandai berakhirnya kekuasaan Pajajaran sebagai kerajaan Hindu di Jawa Barat. Yang kedua ada persaingan dengan Kesultanan Cirebon dan Banten. Sebelum kejatuhan Pajajaran, wilayah Jawa Barat telah banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam melalui Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten yang semakin memperluas wilayahnya di bawah dukungan Kesultanan Demak. Yang ketiga ada perbedaan agama dan budaya. Pajajaran adalah kerajaan yang masih mempertahankan kepercayaan Hindu-Buddha serta tradisi Sunda Wiwitan, sementara kesultanan-kesultanan yang berkembang di sekitarnya seperti Banten dan Cirebon menyebarkan ajaran Islam. Perbedaan agama ini menciptakan konflik yang membuat Pajajaran terisolasi dan kurang mendapat dukungan dari wilayah-wilayah yang sudah beralih ke Islam. Yang keempat ada melemahnya pertahanan dan dukungan internal. Pajajaran menghadapi tantangan dalam mempertahankan kekuatan militernya. Banyak daerah yang sebelumnya mendukung Pajajaran mulai berpindah pengaruh kesultanan Islam.
mengurangi kedukungan internal terhadap kerajaan. Selain itu, Pakuan Pajajaran sebagai ibu kota juga kurang terlindungi setelah serangkaian konflik dengan Banten dan Cirebon. Materi berikutnya yaitu peninggalan kerajaan. Yang kesatu ada Prasasti Sanghyang Tapak. Prasasti ini merupakan salah satu prasasti tertua yang ditemukan di wilayah Pajajaran. Prasasti ini memberikan petunjuk tentang keberadaan kerajaan Pajajaran pada abad ke-10 Masehi. Nah, di sampingnya ada contoh gambar Prasasti Sanghyang Tapak. Yang kedua ada Prasasti Kawali. Prasasti ini memberikan informasi tentang sejarah kerajaan Galuh yang kemudian menjadi bagian dari kerajaan Pajajaran. Di sampingnya ada contoh gambar Prasasti Kawali. Yang ketiga ada Candi Cangkuang. Candi ini terletak di Garut, Jawa Barat dan merupakan salah satu candi tertua di Jawa Barat. Candi Cangkuang memiliki arsitektur yang khas dengan pengaruh Hindu-Buddha. Di sampingnya ada contoh Candi Cangkuang. Yang keempat ada Babad Pajajaran. Naskah ini berisi cerita tentang sejarah kerajaan Pajajaran, mulai dari pendiriannya hingga keruntuhannya. Di sampingnya ada contoh Babad Pajajaran. Kesimpulan dan nilai moral. Mempelajari sejarah tentang kerajaan Pajajaran tidak hanya sekedar mengetahui peristiwa masa lalu, tapi juga memberi banyak pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan memahami sejarah, kita bisa menghargai warisan budaya bangsa. Nilai moral yang dapat kita ambil dari mempelajari sejarah kerajaan Pajajaran adalah 1. Toleransi dan kerukunan. Sejarah Pajajaran juga menunjukkan pentingnya sikap toleransi dan kerukunan antar sesama. Yang kedua ada semangat nasionalisme. Sejarah Pajajaran dapat membangkitkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Yang ketiga ada belajar dari kesalahan. Sejarah Pajajaran mengajarkan kita untuk belajar dari kesalahan masa lalu agar tidak terulang kembali. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.